Desa Ranupani terletak pada ketinggian kurang lebih 2.300 meter di atas permukaan laut dan merupakan desa terakhir sebelum puncak Semeru. Semua rerumputan sudah menjadi es, luar biasa. Bahkan saya lagi berbicara seperti ini mengeluarkan asap saking dinginnya. Jadi kentang yang dipanen sekarang ini namanya adalah granola kembang. Ini dia yang kita cari, cabe terong tengger. Ya. Angkutan sampahnya nih karena nyangkut, jadi kita harus dorong bareng-bareng supaya dia bisa mundur ke belakang. Ayo Mas, dikit lagi. Makan kentang kerau nggak lengkap rasanya kalau nggak dicocol pakai sambal terong tengger. Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa yang selalu menjadi incaran para pendaki dan penggiat alam bebas untuk menjelajahi keindahan alamnya. Jejak petualang ekspedisi desa tertinggi akan saya mulai dari Desa Ranupani, salah satu desa tertinggi di Pulau Jawa, bahkan di Indonesia. Menggali lebih dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya dengan fenomena-fenomena alam yang membuat petualangan saya kali ini terasa sangat spesial. Desa Ranupani terletak pada ketinggian kurang lebih 2.300 meter di atas permukaan laut dan merupakan desa terakhir sebelum puncak Semeru. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pagi ini saya beruntung sekali karena bisa menikmati sunrise ditemani dengan lautan awan yang menyelimuti pasir di bawahnya. Bahkan di sisi kiri saya juga ada kawah Gunung Bromo. Luar biasa, cantik sekali pemandangannya. Terletak di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Desa Ranupani dihuni masyarakat Tengger atau keturunan Majapahit. Desa Ranupani mempunyai 3 ranu atau danau yang indah. Selain Ranu Kumbolo di lereng Semeru, ada Ranu Regulo dan Ranupani di sekitar kawasan desa. Desa Ranupani membeku. Di sekeliling saya, semua rerumputan sudah menjadi es. Luar biasa. Bahkan saya lagi berbicara seperti ini mengeluarkan asap saking dinginnya. Suhunya di sini bisa mencapai 7 sampai 6 derajat Celcius. Fenomena embun beku atau masyarakat menyebutnya embun upas merupakan peristiwa tahunan yang terjadi pada puncak musim kemarau. Lagi-lagi saya beruntung karena dipertemukan dengan Desa Ranupani yang membeku hari ini. Tapi ini momen yang sangat singkat karena ketika cahaya matahari sudah muncul, tentu saja esnya akan mencair dengan sendirinya. Karena saya mau membuktikan es ini dengan tangan saya sendiri, tanpa sarung tangan. Coba kita pegang dia, sedingin apa. Luar biasa. Ini esnya benar-benar es. Suhu dingin pada puncak kemarau sangat dipengaruhi oleh angin monsun dingin dari arah Australia. Ini luar biasa sekali, saking dinginnya kabut turun menyelimuti seluruh danau di sekitar saya.
Petualangan ekspedisi desa tertinggi dari Ranupani masih berlanjut. Ada kebiasaan-kebiasaan unik yang umum dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi. Asik ternyata berjemur rame-rame di sini ya? Kalau nggak dijemur ya beku. Betul. Wah, ini saya kaget sekali. Lagi jalan tiba-tiba ada warga ramai berkumpul di depan rumah untuk berjemur atau midang bersama. Wah, jadi udah hangat kena matahari, hangat juga karena ngobrolnya ya Bu ya. Wah, saya boleh ikutan nggak? Boleh. Boleh. Midang adalah salah satu tradisi unik menghangatkan badan di Ranupani. Masyarakat berburu sinar matahari pagi sebelum melakukan aktivitasnya. Bukan hanya untuk menghangatkan badan saja, berjemur di bawah sinar matahari pagi juga berdampak positif bagi kesehatan tulang dan kulit kita. Selain tradisi berjemur atau midang, ada satu tradisi yang cukup unik juga yang dimiliki masyarakat Ranupani. Adalah cara mereka menyambut tamu. Jadi kalau di desa Ranupani ini punya ciri khas dalam menyambut tamu. Pantesan tadi di depan itu ruang tamunya kosong. Saya langsung dibawa ke dapur dan langsung dipertemukan dengan bara api nih supaya badan jadi terasa lebih hangat. Jadi suasana ngobrolnya juga jadi makin hangat. Oh gitu, jadi tujuannya itu ke situ. Jadi fungsinya banyak. Di sini bisa sekalian untuk menghangatkan badan. Kalau apinya dimasukkan ke dalam lagi, bisa masak di bagian sebelah situ. Tradisi ini juga menandakan betapa terbukanya masyarakat Tengger terhadap pendatang atau tamu. Sebuah tradisi yang selalu dijaga dan dilestarikan secara turun-temurun. Seger banget, Pak. Langsung anget ini perutnya. Oh ya, di sini ya cepet panas, ya cepet dingin gitu loh Mbak. Di sini karena banyak kan makin dingin di sini. Selain tradisi yang unik, masyarakat Tengger juga mempunyai resep kuliner yang enak dan khas. Oke, udah siap buat nyambel. Ibu, berarti ini bahannya apa aja? Ini sisir dulu. Oh, dia bijinya warna hitam ya, Bu? Wah, setelah dibuka ternyata bijinya itu warna hitam. Kalau cabai biasa kan warnanya putih, Bu. Putih. Oh, gitu. Cabai terong hitam. Sambal Tengger memang beda. Selain cabainya khas, cara masaknya juga unik. Ini, Bu. Nah, abis ini diapain lagi, Bu? Dipotong, Mbak. Dipoto? Iya. Dimasak? Iya, matang. Iya. Oh, dimasak. Biar jadi sambal matang. Iya. Luar biasa nih, praktis banget. Ternyata langsung aja ditaruh di kampor di sini. Ini nggak apa-apa, ini karena tanah liat ya, Bu ya. Jadi aman. Kasih minyak. Iya. Sambil menunggu sambal matang, sekarang kentangnya mau dimasak menjadi kentang kerau. Ini harus dibersihin dulu kulitnya, lalu nanti direbus. Gimana Pak, itu sambalnya udah? Oh iya, udah kelihatan mendidih. Wah, luar biasa. Nah, ini udah banyak. Udah, kita rebus aja langsung ya. Oke. Setelah menyiapkan kentang rebus dan sambal cabai terong, saya penasaran dengan lokasi kebun kedua hasil alam tersebut. Tanah vulkanik di lereng Semeru memberikan berkah tersendiri bagi masyarakat Ranupani. Sebagian besar aktivitas masyarakat Tengger adalah bertani dan juga berkebun. Seperti yang ada di sekeliling saya, ini lahan pertaniannya itu sangat luas sekali. Karena memang sayur-sayuran menjadi komoditi utama yang ada di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi lahan yang butuh mini sama Pak Jasam dari
ujung situ sampai ke sini, sampai ke bawah. Ini mau kita bersihkan dulu nih dari rumput-rumputan karena ini belum bisa dipanen. Umurnya masih 1 bulan. 1,5 bulan. Yang bisa dipanen itu umurnya kurang lebih 4 sampai 6 bulan. Perkebunan lahan miring merupakan ciri utama cara bercocok tanam masyarakat yang tinggal di dataran tinggi. Bu, ini baru dicangkul sekali aja tanahnya udah langsung turun ke bawah. Jadi luar biasa, ini nggak ada padat-padatnya tanahnya, saking suburnya. Jadi memang makanya di sini tuh terkenal tanahnya sangat subur, terus hasil pertaniannya juga bagus-bagus karena ya ini terlihat dari tekstur tanahnya. Jadi memang merawat ladang itu biasa dilakukan seminggu sekali. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Apalagi kalau masih muda seperti ini. Jadi memang harus benar-benar dirawat supaya nanti hasil panennya juga bagus-bagus semua. Kalau di lereng miring seperti ini, kelebihannya dia tidak akan kena salju. Karena Ranupani ini terkenal suhunya bisa bikin salju datang ya Pak ya. Bisa sampai minus juga. Kalau misalnya miring dia nggak akan kena dan hasilnya akan lebih bagus dibandingkan yang tanahnya datar. Aduh, ini miring banget. Baru aja ditarik gini, udah langsung turun semua tanahnya, Bu. Saya benar-benar nggak kebayang gimana cara panennya kalau lahannya miring seperti ini. Ini kemiringannya aja bisa sampai 60 derajat. Terus tingginya 100 meter ada, Bu? Ada kan, bener 100 meter. Lebih kayaknya, Bu. Ngeri banget soalnya ngeliat ke bawah. Perawatan udah selesai, sekarang saya mau panen kentang sama Bu Tumini dan Pak Jasam. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kentang menjadi komoditas pertanian unggulan di Ranupani. Wah, ada yang besar sekali. Ini masih ada nggak, Bu? Wih, banyak-banyak. Jadi kentang yang dipanen sekarang ini namanya adalah granola kembang. Dan ini salah satu unggulan di sini ya, Bu? Iya. Di Ranupani ini tanahnya memang sangat subur sekali karena dia tetap bisa ditanami walaupun curah hujan itu sedikit. Kesuburan tanah Ranupani bisa membuat petani panen kentang hingga 3 kali dalam 1 tahun. Kentang di sini dijuluki kentang hitam, bukan karena warna kulit kentangnya, melainkan karena kesuburan tanahnya yang kehitaman. Jadi sekali ngeruk atau sekali panen itu bisa menghasilkan kentang yang berbagai macam ukurannya. Ada yang besar sekali seperti ini. Itu hampir setelapak tangan saya ini penuh. Ada juga yang sedang. Nah, dan yang uniknya lagi, ada yang kecil-kecil seperti ini. Nah, kalau yang sedang-sedang seperti ini, itu biasanya untuk bibit lagi, jadi bisa ditanami. Tapi kalau yang masih baru, itu didiemin dulu selama 3 bulan, supaya dia tumbuh tunasnya baru ditanami. Nah, kalau yang besar ini, bisa untuk disayur lah ya. Sebelum dimasukkan karung, kentang harus disortir sesuai ukuran dan kualitasnya. Udara dingin tapi tidak menghalangi panen kentang pada pagi hari ini. Luar biasa. Ini kira-kira kalau udah dikumpulin berapa karung, Bu? 1 karung. 1 karung? Sebanyak itu baru 1 karung? Iya. Tapi biasanya dalam sehari itu bisa terkumpul sampai 10 karung. Bisa terkumpul sampai 10 karung. Lalu nanti dibawa ke pengepul. Berarti 1 karung ini beratnya bisa mencapai 75 kilo. Luar biasa, ini berat banget. Ini baru setengah loh, Bu. Iya. Sebelum hasil panen kentang kami bawa pulang, Bu Tumini mengajak saya mengambil salah satu bahan makanan untuk makan siang. Warga desa Ranupani ini enak kalau mau ngambil apa-apa karena semua sudah ada di kebun. Sekarang saya mau ngambil bahan makanan yang memang cukup unik. Saya belum pernah temuin sebelumnya. Kira-kira seperti apakah dia? Ikuti jejak saya, jejak petualang.